Tahun pertama Hijriah, bermulaan azan. Allah telah mewajibkan syarat kepada kaum muslimin supaya mereka selalu dalam keadaan ingat akan kebesaran Allah yang Maha Tinggi, sehingga mereka akan selalu menaati perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya syarat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah menjadikan syarat yang paling utama adalah syarat yang dilakukan secara berjamaah untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap satu sama lain dalam urusan keperluan mereka dan guna mempererat ikatan kerukunan dan persatuan di antara mereka. Bila waktu syahadat telah tiba, sangat diperlukan adanya perbuatan yang bisa menyadarkan orang yang lalai dan mengingatkan orang yang lupa, sehingga semuanya bisa berjamaah. Rasulullah bermusyawarah bersama para sahabat untuk memilih pekerjaan yang lebih utama mewujudkan tujuan tersebut. Sebagian dari para sahabat ada yang mengatakan bahwa sebaiknya mereka memancangkan bendera bila waktu syarat telah tiba. Mereka menolak usulan tersebut, mengingat pekerjaan itu mengingatkan orang yang sedang tidur atau orang yang sedang lalai. Sebagian sahabat yang lain mengusulkan agar menyalakan api di tempat yang tinggi. Usulan itu pun ditolak oleh mereka. Sebagiannya lagi mengusulkan agar dibunyikan trompet. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai panggilan untuk melakukan misa mereka. Rasulullah tidak menyukai cara tersebut, sebab beliau sangat tidak suka meniru perbuatan orang-orang Yahudi dalam hal apapun. Kemudian ada sahabat yang membukakan agar memakai lonceng, yaitu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hal ini juga dibenci oleh Rasulullah. Kemudian ada di antara sahabat yang mengusulkan agar bila waktu syalat tiba, ada seseorang yang berseru untuk itu. Akhirnya, usulan inilah yang diterima oleh Rasulullah. Di antara para sahabat yang diberi tugas untuk mengumandangkan surat itu adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Tatkala ia sedang dalam keadaan antara setengah tidur dan setengah terjaga, tiba-tiba tampak seseorang yang berdiri di hadapannya. Lalu orang tersebut berkata, "Maukah engkau aku acari kalimat-kalimat yang akan engkau suruhkan sebagai panggilan untuk syalat?" Ia menjawab, "Tentu saja aku mau." Orang itu lalu berkata, "Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebanyak 2 kali, dan selanjutnya engkau membaca syahadat sebanyak 2 kali sedasarlah. Hayya ala salah, marilah sebanyak 2 kali. Kemudian hayya alal falah, marilah menuju kepada kebahagiaan 2 kali. Kemudian bertakbirlah kepada Allah sebanyak 2 kali. Dan terakhir ucapkanlah, la ilaha illallah. Ini sembahlah yang berhak disembah selain Allah. Setelah bangun, Abdullah bin Zaid segera menyadap Rasulullah, lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu. Rasulullah pun bersabar, sungguh itu mimpi yang benar. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ajarkanlah kalimat-kalimat tersebut kepada Bilal kirana yang lebih keras suaranya daripada yang paling kau." Ketika Bilal menyerukan panggilan tersebut, tiba-tiba datanglah Umar seraya meningsingkan kainnya lalu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah memimpikan hal yang serupa apabila mengumandangkan azan untuk syalat subuh sesudah kalimat hayya alal falah. Bila menambahkan kalimat asyushulatu kaharun manam, syalat itu lebih baik daripada tidur." Kemudian Rasulullah membenarkan hal tersebut. Rasulullah selalu memerintahkan kepada Bilal pada setiap fajar Ramadan agar memandangkan adzakan 2 kali. Adzakan yang pertama untuk membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sahur, dan adzakan yang kedua untuk syalat subuh. Adapun adzakan untuk salat Jumat pada mulanya diserukan bila mana khatib di mimbar. Hal ini berlaku sejak masa Rasulullah hingga masa khilafah Abu Bakar dan Umar. Namun, pada masa khilafah Utsman dan ketika orang-orang Islam semakin bertambah banyak, Utsman menambahkan satu azan lainnya yang dikumandangkan di Az-Zawra, tempat di pasar. Ketika Hisham bin Malik memegang tampuk kekuasaan, adzakan yang ditambahkan oleh Khalifah Utsman yang dikumandangkan di Az-Zawra Aren kas pasar. Ia pindahkan persengaannya di atas menara. Selanjutnya, azan yang tadinya dilakukan di atas menara, yaitu azan yang dilakukan sewaktu imam menaiki mimbar sebagaimana pada zaman Rasulullah, dilakukan di hadapan khatib. Dengan demikian azannya di dalam masjid yang dilakukan di hadapan khatib merupakan bidah yang dibuat oleh Hisham bin Abdul Malik. Seruan adzakan ini tidak ada artinya kerana maksud adzakan adalah untuk melakukan panggilan salat. Seruan adzakan yang dilakukan di dalam masjid ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang ada di dalam masjid, sedangkan orang-orang yang ada di luar masjid tidak dapat mendengar azan tersebut. Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Hajj dalam kitab Al-Madkhal.